So, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Spring. Berfokus pada seorang pemuda yang kehilangan keluarganya, dan sialnya ia menjadi buronan polisi, hingga ia kabur ke negara lain dan bertemu dengan seorang cewek yang membuat hari-harinya hidup kembali. Apakah cewek tersebut membawa malapetaka atau sebaliknya? Jadi yuk kita mulai ceritanya, man. Di awal film kita diperlihatkan Evan yang menemani ibunya yang sedang sekarat. Ia sangat berharap ibunya bakalan baik-baik saja. Namun sayang nyawa ibunya tidak terselamatkan. I'm grateful for everything. Sorry about your mom. Thanks, Mike. Evan yang seorang koki tidak mempunyai keluarga lagi. Dan yang tersisa hanyalah sahabatnya yang bernama Tommy. Tommy mencoba menghibur sahabatnya tersebut, hingga muncul pertengkaran kecil. Console you, man. I wasn't. Hey. Calm down. Jesus Christ. Evan yang melihat Tommy dalam bahaya secara spontan memukul orang tersebut hingga hampir mati. Dan gara-gara hal itu ia dipecat dari pekerjaannya. Ternyata perkelahian sebelumnya membuat dirinya menjadi buronan polisi. Ia lalu mencari akal dan memutuskan untuk pergi ke negara lain. Awalnya ia bingung negara mana yang dituju, sampai ia disarankan untuk pergi ke Italia. Karena katanya masyarakat di sana sebagian memahami bahasa Inggris. Lalu tibalah ia di Italia. Pertama Evan pergi ke sebuah bar dan disitulah ia menemukan teman baru, yang mana mereka lebih ramah daripada di Amerika menurut Evan sendiri. Kebetulan mereka juga mengajak Evan untuk pergi ke sebuah kota di negara Italia tersebut. Evan yang tidak mempunyai tujuan lalu menyetujuinya mengikuti mereka. Fucking buds. She loved my fucking life, though. Singkat cerita, mereka sampai di kota tersebut. Ia terkagum-kagum dengan suasana di sana. Dan disitulah ia bertemu dengan Lois pertama kali. Evan tak berhenti melepaskan pandangannya kepada wanita itu. Kemudian mereka bermalam di sebuah hotel murah di sana. Besoknya mereka pergi ke sebuah bar. Dan kebetulan ia bertemu dengan Lois. Evan lalu mencoba mendekatinya dan aneh, Lois malah mengajak Evan langsung mantap-mantap di suatu tempat. Evan tidak nyaman meninggalkan teman-temannya dan mengajaknya untuk besok malamnya saja. Namun Lois menolak dan maunya saat itu saja. Evan yang merasa keanehan menduga bahwa wanita tersebut seorang PSK yang ingin merampok uangnya dan pada akhirnya bercocok tanam pun dibatalkan. Besok harinya Evan berpisah dengan temannya itu. Kemudian ia mencari pekerjaan di kota tersebut. English? A little. Fine. No. Dan akhirnya ia bekerja sebagai petani di kebun seorang kakek yang kehilangan istrinya itu. Yes. Accident. I gioielli del mondo. Lagi-lagi ia bertemu dengan Lois. Evan mencoba sekali lagi mendekatinya. Rupanya Lois adalah seorang mahasiswa yang meneliti sel genetik di kota itu. That's a huge cock. It's fertility image. Are you impressed? Lois pun meminta pendapat Evan mengenai lukisan di sebuah artefak kuno, yang kemudian Evan menjawab bahwa wanita itu seksi. Kalian akan tahu kenapa Lois menanyakan hal itu. Malamnya mereka berkencan. Evan sangat ingin mempunyai pacar seperti Lois. Lois pun mengatakan bahwa ia menyukai lelaki yang hebat minum wine dan jago membuat puisi yang romantis. At least you're living. I always used to say that.
Lois kemudian mengajaknya ke tempat lain dan mereka pun bercocok tanam di sana. Lois bahkan menyuruh Evan mantap-mantap tanpa menggunakan segala keramat. Namun mengejutkan, Lois berubah menjadi sosok makhluk yang mengerikan. Akan tetapi Evan tidak menyadarinya karena ia masih tertidur. Saat terbangun, Evan heran bahwa Lois tidak ada lagi di sampingnya. Setelahnya ia kembali bekerja dan mempelajari bagaimana menjadi petani. Perfecto. Te cambias por ficha dal lado. Di sini kita diperlihatkan lagi keanehan dari Lois. BTW, hampir setiap kali di kota tersebut menemukan bangkai hewan yang tidak wajar. Sekali lagi Evan mencoba mencari Lois, bahkan ia kembali ke kafe sebelumnya. Namun tak kunjung Lois datang. Ia pun berkeliling kota dan akhirnya ia menemukannya. Evan pun bertanya kenapa ia diam-diam menghilang. Namun ternyata Lois bahkan tidak mengenalnya. Rupanya Lois hanya bercanda di situ. Mereka lalu berjalan-jalan bersama, tanpa Evan mengajaknya lagi berkencan. Akan tetapi di situ Lois tidak memberikan kepastian. Kemudian Lois mengajak Evan untuk ke rumahnya. Lois ternyata juga memelihara 2 kelinci yang ia selamatkan dari lab kuliahnya. Lalu Evan ingin menyantar lagu yang berada di handphone Lois. Evan pun kagum saat tahu Lois bisa puluhan bahasa. French, German, Italian, Spanish. I don't speak dead languages. You are a hypocrite. Dan lagi-lagi ada keanehan di kulit Lois. Mr. Mister? Yeah, sure. Ternyata Lois berubah menjadi monster yang jika dilihat nampak seperti mutan. Dan ketika disuntik, ia kembali menjadi manusia yang normal. Soup's ready. Just a second. You wanna go with me? I can't. I'm taking medication that makes it. It's just a broth. Like. Namun secara tak sengaja Evan menemukan bekas suntikan di kamar mandinya yang membuat dirinya semakin penasaran. Besoknya barulah Evan bertanya tentang suntikan itu. Dan Lois pun menjawab bahwa itu bukanlah narkoba, akan tetapi itu adalah suntikan untuk penyakit kambuhnya. Lois pun balik bertanya tentang keluarga dari Evan. Namun Evan tidak mau menjawabnya dan mengalihkan pembicaraan. Lois yang merasa kesal lalu meninggalkannya. Melihat suasana yang makin memburuk, dengan berat hati Evan menceritakan kehidupan keluarganya. My mom was diagnosed with cancer a few months after that. Are you okay? I like you. Are you mad? Merasa bersalah menyinggung hal tadi, Lois juga menghiburnya kembali dan menunjukkan suatu rahasianya, bahwa ia mempunyai 2 lensa mata yang berbeda. Your eyes are beautiful. Beberapa hari kemudian, tubuh dari Lois menjadi lebih sering berubah. Ia lalu pergi ke goa yang tidak ada seorang manusia pun yang tahu, dan melakukan sebuah ritual di sana. Sorry, silly. Malamnya, Evan bermalam di rumah Lois. Namun Evan merasa kasihan melihatnya yang sedang sakit. Maka Evan pun mencoba untuk merawatnya. Thank you. Singkat cerita, Evan kini berpenghasilan. Dan uangnya dipakai untuk membeli buku sejarah kuno untuk Lois. Karena ia tahu bahwa Lois menyukai hal-hal yang berbau sejarah. Kebetulan di saat itu ia bertemu dengan Lois, yang kemudian mengajaknya ke sebuah tempat rahasianya. Want to get my boat? So we're very close. So paddles fast. Lalu mereka lanjutkan ke kafe seperti biasanya. Namun hal tak terduga terjadi.
So don't pay for it. You did all the rowing, but Sampai seorang pria mabuk mendekatinya dan ia ingin bercocok tanam, yang pasti akan dibayarnya. Namun ia menawarkan kepada orang yang salah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Evan kembali ke rumah Lois. Awalnya ia tidak diperbolehkan masuk, tapi karena ada polisi yang berkeliling, Evan akhirnya bisa masuk. Lois terus terang mengatakan mereka harus berpisah. Evan tidak terima dengan perkataannya, sampai Evan juga mengatakan ingin menjadikan Lois sebagai pasangan hidupnya. Namun Lois tetap tidak menghiraukannya. Back in the US, the cops are after me. Besoknya, Evan mencoba sekali lagi bertemu dengan Lois. Dan ia sangat terkejut. Yang ia lihat bukanlah Lois yang biasanya, melainkan sosok yang mengerikan. Evan pun berusaha membantu menyuntiknya agar normal kembali. Setelahnya, Evan ingin penjelasan darinya. Namun Lois enggan untuk menjelaskannya. Evan sangat kesal dan keluar dari rumah tersebut. Dan akhirnya Lois mengatakan bahwa wanita yang berada dalam buku sejarah itu adalah dirinya 2000 tahun yang lalu. Ia juga menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah hamil. Namun hal itu tidak membuatnya mempunyai anak. Akan tetapi membuatnya kembali ke umur 20 tahun. healthy 20-year-old with 50% new DNA. I say the same. Kill, stop. Evan semakin kesal karena ia akhirnya tahu bahwa dia hanya dimanfaatkan. Ia tahu cintanya tersebut hanya untuk membuatnya kembali muda. Waduh, sakit gak tuh? Hello? Tommy! I got this girl, or... Namun karena ia sangat jatuh cinta kepada Lois, Evan mencoba memahami situasi darinya. Evan masih berharap bahwa Lois juga mencintai dirinya. Namun Lois selalu mengelak masalah tersebut. Ia juga mengatakan bahwa perubahannya tersebut akan terjadi besok harinya. Evan lalu memaksa agar menghabiskan waktu bersamanya, walau ia tahu bahwa hal itu bisa membunuhnya. So you're slumming it with me right now. That moment I missed. Your place is clean. I like that. The Unknown makes a lot of really pretty stuff, so... Here, don't I? At the stake for having a moody day. So I catch train to Germany in the night. Sampai pada akhirnya mereka pergi ke sebuah museum. Dan Lois sangat tahu masalah sejarah itu, sebab ia benar-benar ada di zaman tersebut. Lois pun menjelaskan bahwa ia bisa hamil. Akan tetapi ia harus mempunyai oksitosin, yang mana itu adalah hormon yang membuat seseorang jatuh cinta. Dan kita kembali tahu bahwa rupanya Lois belum jatuh cinta kepada Evan. You still want this? Evan juga akhirnya tahu bahwa Lois selama ribuan tahun ini ia belum pernah jatuh cinta. Dan itu membuat Evan sedikit senang. Selanjutnya mereka ke kampung halaman Lois zaman dulu dan melihat sosok keluarga Lois. Ia juga menceritakan bahwa kelainannya tersebut menurun dari ibunya. Lois menyuruh Evan untuk menjauh darinya jika waktunya sudah tiba, karena sesaat ia menjadi monster yang besar dan ganas, kata si Lois. Ia juga menyarankan lari sejauh-jauhnya. Akan tetapi Evan tetap masih ingin di sampingnya, sampai matahari terbit yang membuat dirinya bisa terbunuh. Maybe that's chemical.
Dan sepertinya Lois juga jatuh cinta pada Evan, sebab ia tidak berubah menjadi monster. Dan film pun selesai. Kata Evan meninggalkannya, mungkin Lois tidak akan jatuh cinta. Mungkin sih. So karena Lois hamil, maka ia tidak menjadi abadi lagi. Perlu waktu 3 hari dan 2 hari ngedit video ini. Jadi tolong bantu like dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe jika tidak ingin ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih dan bye.